Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada terkhusus guru kami Ustadz Dr. Andes Haji Sulaiman Gossalam yang alhamdulillah membersamai kita di subuh hari ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena masih diberikan iman, masih diberikan Islam oleh Allah, masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumahnya untuk menunaikan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sehingga kita terantar dari alam kegelapan menuju ke alam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam pandangan Islam keselamatan bukan hanya dimaknai kita terhindar dari bahaya fisik. Jadi keselamatan itu bukan hanya dilihat dari bagaimana kita terhindar dari musibah, dari bencana atau penderitaan dunia. Namun sesungguhnya yang lebih dalam daripada itu, keselamatan dalam Islam itu adalah selamatnya kita, selamatnya iman kita, selamatnya hati kita, dan juga amal kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih daripada itu adalah tercapainya kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat akar kata selamat, itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, dari agama kita sendiri, yaitu berasal dari kata salima yang bermakna bersih, terbebas atau damai atau bahagia. Maka seorang muslim sejati adalah dia yang hidupnya menghadirkan kedamaian bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sebenarnya kalau muslim yang sejati seperti itu. Dan bukan itu saja hadirin dan hadirat berbahagia, orang muslim sejati yang disebut tadi salima itu adalah bagaimana berusaha agar akhir daripada kehidupannya berujung kepada keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa yang namanya selamat itu hanya urusan duniawi saja yang berbahagia. Selamat dari kecelakaan lah, bebas dari masalah kehidupan, atau hidup nyaman di comfort zone, di zona nyaman. Banyak orang yang menganggap hal seperti itu. Ada pula yang mencari keselamatan melalui cara-cara yang mistis. Ini lebih berbahaya lagi, karena ini akan terjerembab kepada namanya kesyirikan. Dengan misalkan menggunakan jimat-jimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, atau pesugihan atau ritual tanpa dasar syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seakan-akan di sini benda bisa memberi perlindungan lebih daripada Allah, dan ini adalah kesyirikan yang dahsyat, hadirin berbahagia. Bahkan ada juga yang menyangka bahwa keselamatan itu bisa dibeli dengan amal lahiriah tanpa memperbaiki hati dan lisan kita. Hadirin yang berbahagia, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ada resep yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salah seorang sahabat bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, Qultu ya Rasulullah man najah?
Berkatalah Uqbah, bertanyalah Uqbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man najah? Apakah keselamatan itu? Atau dengan bahasa kami, Uqbah bertanya, bagaimana mencapai keselamatan itu yang sebenarnya? Keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ada 3 hal yang kalau kita lakukan maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Apakah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jalan keselamatan yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Jalan keselamatan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu, jagalah mulutmu dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Jagalah lisan kita ini dari ucapan-ucapan mencelah orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, keluar kalimat kata-kata yang kotor, jagalah. Jadi keselamatan itu bisa kita dapatkan hadirin yang berbahagia manakala kemampuan kita menjaga lisan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Yang keluar dari lisan kita adalah nasihat-nasihat saja. Bukannya mencela, bukannya menggibah, bukannya mengolok-ngolok, bukannya menggunjing. Hadirin yang berbahagia, kalau dulu lisan itu hanya di mulut saja, tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, maka jempol jari tangan kita pun bisa mewakili lisan kita. Makanya hati-hati membuat kalimat-kalimat, hadirin berbahagia, mengunggah kalimat-kalimat di media sosial. Karena itu juga akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kita tidak mampu mengunggah, kalau kita tidak mampu memposting kalimat-kalimat berupa nasihat, berupa kebaikan, maka Rasulullah mengatakan auliyasmut, lebih baik diam, lebih baik diam. Maka ini luar biasa, banyaknya pertengkaran yang terjadi hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu terjadi karena ketidakmampuan menjaga lisan seseorang. Makanya sangat wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Inilah bentuk keselamatan yang pertama hadirin yang berbahagia. Maka lisan ini juga hendaknya senantiasa mengandung kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat motivasi, bukan sebaliknya, bukan kata-kata yang buruk. Hadirin yang berbahagia, itu yang pertama kata Rasulullah. Kalau kita ingin selamat, maka jagalah lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian yang kedua, jalan keselamatan yang kedua kata Rasulullah SAW adalah wal yasa'ka baituk. Perluaslah rumahmu. Jadi makna perluaslah rumahmu di sini adalah sesungguhnya hadirin berbahagia, bagaimana kita ini menjadikan rumah-rumah kita, menghidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau tadi lisan kita jaga, itu kaitannya interaksi kita dengan seluruh manusia, memperbaiki komunikasi kita. Berikutnya, yang kedua, wal yasa'ka baituk, memperluas rumah kita, memperindah rumah kita. Maknanya adalah bagaimana rumah kita adalah baiti jannati. Menghindarkan diri kita dari KDRT. Bagaimana caranya sehingga rumah kita ini hadirin berbahagia bisa dihidupkan, bisa diindahkan, bisa diperindah atau bisa diluaskan. Jadi bukan sekedar luas secara fisik, karena juga luas secara fisik dalam syariat agama Islam itu juga itu sangat dibutuhkan. Apalagi kalau misalkan satu keluarga memiliki anak yang akil balik, itu harus itu mereka dibuatkan kamar sendiri-sendiri. Harus dibuatkan kamar sendiri, harus sudah dipisah.
Tetapi makna yang sebenarnya juga di sini dimana adalah wal yasa'ka baituk, perluasan rumahmu adalah bagaimana kita mengisi rumah-rumah kita dengan kegiatan ibadah yang sifatnya sunnah, yang lebih banyak sifatnya sunnah. Apakah di antaranya hadirin berbahagia? Kalau kita ingin menjadikan rumah kita sebagai surga, maka paling tidak jagalah kitabullah, jagalah kitab Allah. Jangan sampai kita meninggalkan bacaan Al-Quran dari rumah-rumah kita. Karena kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Rasulullah dalam hadis sahih beliau mengatakan bahwa jangan engkau menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Apakah makna daripada rumah seperti kuburan adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah ditegakkan salat-salat sunnah. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran hanya disimpan dalam lemari sampai berdebu, tidak pernah dibuka. Padahal Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis tadi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan engkau menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Artinya apa? Jangan sampai kita diamkan itu kitab Allah, kita tidak pernah membacanya. Rasulullah mengatakan inna syaitana, sesungguhnya syaitan yanfiru, lari min baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ini hadisnya sahih. Jadi orang membaca surah Al-Baqarah saja, maka syaitan tidak akan berani mendekati rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Sebenarnya secara implisit hadirin berbahagia, wal hadirat yang kami hormati, itu surah Al-Baqarah yang beliau angkat. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud surah Al-Baqarah saja dibaca, itu syaitan tidak akan berani mendekat. Apalagi kalau kita sudah membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah programkan misalkan satu hari misalkan setengah juz atau 1 juz. Masya Allah, luar biasa hadirin berbahagia. Jadi hidupkan rumah kita dengan Al-Quran yang berbahagia. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang sering atau gemar membacanya. Masya Allah. Ya, selain membaca Al-Quran, kita hidupkan rumah-rumah kita hadirin berbahagia dengan salat-salat sunnah. Jadi boleh sebenarnya kita misalkan di masjid kita mendengarkan suara azan, kemudian kita sudah tahu, kita sudah mengilmui, kita sudah paham bahwasanya ada namanya salat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah, yang kata Rasulullah, barang siapa yang betul-betul komitmen, yang betul-betul istiqomah menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib, yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib adalah qabliyah ataupun ba'diyah kata Rasulullah, maka akan dibangunkan istana, bangunan yang besar nanti di surga. Mungkin kita bertanya, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, rakaatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Bahwa salat sunat 2 rakaat sebelum subuh kata Rasulullah itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi boleh kita lakukan di rumah. Boleh. Tetapi kalau kami terkadang kalau menjaga jangan sampai tertinggal, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu salat sunnah yang beliau tidak pernah tinggalkan. Disebutkan dalam riwayat, walaupun beliau dalam keadaan sibuk, dalam keadaan safar, beliau tetap melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah azan dikumandangkan, kita salat sunnah 2 rakaat, itu khairu minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, hadirin berbahagia. Dan itu kita bisa lakukan di rumah kita. Terus yang terakhir hadirin yang berbahagia, nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya. Yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, menyesali atau menangisi kesalahan-kesalahan kita yang di masa lalu. Pertanyaannya sekarang, siapa di antara manusia yang tidak punya salah? Pasti kita punya salah. Tapi Rasulullah mengatakan, ya, kullu bani adama khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah kata Rasulullah adalah mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ciri atau indikator orang yang
selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari hal-hal melazimkan istighfar dulu. Masya Allah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu berbahagia, ternyata istighfar ini bukan sembarangan, bukan kacang-kacangan, ini luar biasa. Beberapa ayat menyebutkan bahwa derajat seseorang itu bisa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana istighfarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenalkan Nabi dan Rasul saja itu kan beristighfar kepada Allah. Ada istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Apa istighfarnya Nabi Yunus? Dan semuanya kita bisa pakai, semuanya bisa kita amalkan karena luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu. Ada namanya istighfarnya Nabi Adam alaihissalam yang sering kita baca. Itu istighfarnya Nabi Adam. Pada saat beliau membuat pelanggaran di surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian beliau dipisah dari Hawa, kemudian beliau bersujud sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sujud. Apa yang beliau baca sebagai wujud kesalahan di hadapan Allah, walaupun barangkali kita mengatakan bahwa kesalahannya hanya memakan buah itu ya, yang dilarang oleh Allah, buah khuldi, tapi beliau makan hasil daripada bujuk rayu syaitan, akhirnya diusir oleh Allah. Kemudian beliau sujud sampai menangis, senangis-nangisnya. Beliau membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Dan ada namanya Sayyidul Istighfar, Sayyidnya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Intinya di situ tersebut, faghfirli, ya Allah ampunilah saya. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya salah, pasti punya salah. Dan antara istighfar yang kita lazimkan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ternyata berkaitan erat dengan kondisi real atau kejadian di sekitar kita. Musim kemarau yang pernah menimpa kaumnya Nabi Nuh. Ternyata kita lihat dalam sejarah, Bapak dan Ibu berbahagia, kaumnya Nabi Nuh itu bukan sekedar ditimpa banjir yang besar saat itu, tapi sebelumnya kaumnya Nabi Nuh pernah ditimpa oleh musim panas yang panjang, musim kemarau yang panjang. Sehingga datanglah kaumnya Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, mintalah kepada Tuhanmu supaya diturunkan hujan. Kami sudah menderita cukup lama ini dengan musim kemarau yang sangat panjang. Ini artinya, Bapak dan Ibu berbahagia, hikmah yang kita bisa dapatkan bahwa ternyata musim yang menimpa kita, yang menyiksa kita, itu alhamdulillah obatnya adalah istighfar. Pada saat Nabi Nuh menaikkan tangannya, beliau meminta supaya diturunkan hujan, tapi Allah bilang begini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surah Nuh, surah ke-71 ayat 10. Wahai Nuh, ucapkanlah, mohon ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun. Maka yang menarik pada ayat ke-11 Allah mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang deras, hujan yang penuh berkah. Orang-orang yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan keturunan. Jadi kalau ada orang tua yang belum diberikan momongan oleh Allah, sebenarnya resepnya surah Nuh ayat 11. Di situ disebutkan Allah turunkan hujan dengan istighfar itu, asbab istighfar itu, dan Allah membanyakan anak-anak kita. Masya Allah. Dan istighfar yang paling mujarab, Bapak dan Ibu berbahagia, adalah mustaghfirina bil ashar. Ucapan istighfar yang sangat dahsyat itu adalah ucapan istighfar yang diucapkan di waktu subuh, di waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh. Boleh kita menangis di situ,
Makanya Rasulullah mengatakan ada dua air mata, ada dua mata nanti yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang senantiasa mengeluarkan air matanya, menangis karena menyesali kesalahan-kesalahannya di masa lalu sampai dia menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata inilah nanti tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan yang kedua adalah mata yang senantiasa berjaga-jaga di jihad fisabilillah. Mata yang tidak pernah tidur karena jihad fisabilillah. Ini juga akan terselamatkan nanti dari siksa di api neraka. Bapak dan Ibu berbahagia, yang terakhir, bahwasanya istighfar yang kita lazimkan Bapak dan Ibu berbahagia, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an satu kalimat perintah yang terakhir. Kalau kita melihat urutan Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an, urutan ayat dalam Al-Qur'an itu ada kata, Bapak dan Ibu berbahagia, kita menemukan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu dalam Al-Qur'an itu diulang 89 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Biasanya setelah kata ya ayyuhalladzina amanu itu dilanjutkan dengan amalan-amalan yang cukup dahsyat kalau kita lakukan. Apa yang terakhir di dalam Al-Qur'an yang tersusun dalam Mushaf Utsmani itu adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Setelah itu Bapak dan Ibu berbahagia, tidak ada lagi ucapan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Kita disuruh taubat, bagaimana mengakhiri hidup kita dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana arah menuju sana, memperbanyak, melazimkan lisan kita, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata paripurna ini keselamatan yang Allah akan berikan kepada kita, bahwa keselamatan yang berasal dari kemampuan kita menjaga lisan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga ibadah kita di rumah-rumah kita, menghindari kekerasan. Ya, bagaimana rumah kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah Bapak dan Ibu berbahagia. Artinya di situ betul-betul Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa sebaik-baik berbuat baiklah kepada seluruh keluargamu. Sesungguhnya akulah kata Rasulullah yang memiliki keluarga yang terbaik. Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa juga bahwa interaksi kita, kaitannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada manusia yang tidak punya salah, pasti punya salah. Oleh sebab itu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin persis Bapak dan Ibu berbahagia, selain memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa setiap amalan-amalan yang kita lakukan, berjalan saja menuju ke masjid Bapak dan Ibu berbahagia, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap langkah yang kita ayunkan, maka satu langkah yang kita ayunkan, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sedangkan langkah yang lainnya Bapak dan Ibu berbahagia, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita di masa lalu. Semoga bermanfaat dan yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita lanjutkan dengan diskusi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.